Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alfaini Ummah dengan NIM 1801801 dari kelas 7C. Akan melakukan pembahasan tentang jenis-jenis model pembelajaran terpadu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu pada pertemuan 6. Menurut Robin Fogarty, pada tahun 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Berdasarkan sifat keterpaduannya, dari 10 model tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, model dalam satu desain ilmu meliputi model connected atau keterhubungan dan nested atau terangkai. Kedua, model antara bidang studi meliputi model sequenced atau keterurutan, model share berbagi, model webbed jaring laba-laba, model threaded bergalur, dan model integrated keterpaduan. Lalu yang ketiga, model lintas siswa, meliputi model immersed dan network. Jenis model pembelajaran terpadu selanjutnya yaitu model penggalan atau fragmented. Menurut Soekarno, pada tahun 2011, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional atau umum yang terpisah secara mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula di ruangan yang berbeda. Model ini dicirikan dengan pemaduan di dalam satu mata pelajaran, contohnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Model fragmented ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahlian dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Ketiga, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Keempat, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmu secara luas. 5. Menggali pengetahuan lebih dalam dari setiap mata pelajaran. 6. Siswa akan terfokus dan terbimbing dalam belajar. Dan terakhir, mudah dinilai dengan ujian atau tes. Selain memiliki kelebihan, model fragmented juga memiliki kelemahan loh. Yang pertama yaitu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. 2. Model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai siswa. 3. Tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Yang terakhir, kurang konkret karena berpusat pada mata pelajaran. Model selanjutnya yaitu model keterhubungan atau connected. Menurut Majid, pada tahun 2017, tokoh yang mengembangkan model ini adalah Robert Maynard Hutchins dan menyatakan bahwa model keterhubungan ini adalah model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu bidang studi. Model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Fogarty pada tahun 1991 secara jelas menyebutkan bahwa model connected ini merupakan model integrasi inter bidang studi yang mengintegrasikan satu konsep,
keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep keterampilan atau kemampuan pada pokok bahasan atau sub-pokok bahasan lain dalam bidang studi, sehingga pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Contoh dari penerapan model connected di SD adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika guru akan belajarkan membaca nyaring, secara sekaligus pula guru dapat menghubungkannya dengan keterampilan yang lain, misalnya menulis, menyimak, dan dengan konsep struktur kalimat serta kosakata. Model connected menurut Hadi Subroto pada tahun 2000 memiliki kelebihan yaitu 1. Adanya hubungan atau kaitan antara gagasan dalam satu bidang studi. Siswa-siswa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh siswa. 3. Kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan di dalam suatu bidang studi memungkinkan siswa untuk dapat mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Yang keempat, yaitu model ini tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Sedangkan kelemahan dari model ini adalah yang pertama, masih kelihatan terpisah antar bidang studi, 2. Tidak mendorong guru untuk bekerja sama tim, sehingga isi pelajaran tetap berfokus pada merentangkan konsep-konsep atau ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide dalam bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya yaitu model sarang atau nested. Menurut Fogarty pada tahun 1991 bahwa pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasi atau organizing skill. Target utama pada model ini adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi, artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan mereka, menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Sama dengan model-model lainnya, model nested juga memiliki kelebihan loh. Yang pertama yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. 2. Guru dapat memadukan keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. 3. Pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Keempat, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang terakhir yaitu memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Di samping memiliki kelebihan, model ini juga terdapat kelemahannya, yaitu pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Selanjutnya yaitu model urutan atau sequenced. Model urutan ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel atau persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, walaupun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model sekuensi ini adalah proses pembelajaran beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah.
Ciri utama pembelajaran terpadu model sequenced adalah yang pertama, topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. 2. Ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Selain hal tersebut, adapun ciri-ciri pembelajaran terpadu model sequenced yaitu yang pertama berpusat pada anak, yang kedua menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, yang ketiga guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan isi konsep yang sama yang akan diajarkan pada anak. Kelebihan dari model urutan ini yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Kelebihan dari model urutan ini yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Sedangkan kekurangan dari model ini yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Model selanjutnya yaitu model bagian atau shared. Menurut Fogarty, pada tahun 1991, model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Untuk menggunakan model ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran terpadu tipe shared ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model shared sendiri merupakan sebuah model yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah perantara untuk 4 disiplin ilmu yang jauh lebih rumit dan kompleks. Selanjutnya yaitu model jaring laba-laba atau webbed. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Menurut Prastowo pada tahun 2019, model webbed ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Model webbed atau jaring laba-laba ini terimplementasi melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Contoh penerapan model jaring laba-laba ini berdasarkan kurikulum 2013 yaitu menyatukan beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema. Model ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, model ini memudahkan siswa untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda namun saling terkait dalam satu tema. 2. Model ini relatif mudah dilakukan oleh guru. 3. Model ini mempermudah perencanaan kerja tim. 4. Pendekatan tematik memberikan kejelasan yang akan memotivasi anak maupun guru. 5. Ada kekuatan motivasi yang berasal dari proses penentuan tema yang diminati oleh anak-anak. 6. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. 7. Menyenangkan. 8. Hasil belajar akan bertahan lama. 9. Mengembangkan keterampilan berpikir. Yang ke-10. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, bertoleransi, berkomunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Di samping kelebihannya, model webbed ini memiliki kekurangan. Yang pertama, cukup sulit dalam memilih dan menentukan tema. Kedua, guru cenderung merumuskan tema yang diangkat, kurang dieksplorasi atau digali lebih dalam. 3. Guru harus dapat memenuhi misi kurikulum baku. 4. Seringkali guru lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan daripada pengembangan konsep. Model yang selanjutnya yaitu model galur atau model threaded, yang menurut Prastowo pada tahun 2019, model threaded ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi atau estimasi dalam matematika.
Model pembelajaran Galur ini adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Kemampuan tersebut yaitu kemampuan dasar yang meliputi keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan sosial, social skill, keterampilan studi skill, pengorganisasi grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk yang kesemuanya disebut dengan meta kurikulum melalui semua mata pelajaran. Keunggulan model ini antara lain konsep berputar sekitar meta kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Model ini membuat siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Dan menurut Prastowo pada tahun 2019, kelebihannya yaitu siswa mempelajari cara mereka belajar dan memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Kekurangan dari model ini adalah kebutuhan untuk menambahkan kurikulum yang lain. Isi yang berhubungan lintas mata pelajaran tidak ditunjukkan secara eksplisit, melainkan secara implisit atau tersirat, sehingga siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Model threaded ini digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran threaded antara lain: 1. Menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran. 2. Memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. 3. Mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. 4. Merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. 5. Menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Model selanjutnya yaitu model keterpaduan atau integrated. Menurut Majid pada tahun 2017, yang mengembangkan model keterpaduan ini adalah John Milton. Fogarty pada tahun 1991 menyebutkan bahwa pembelajaran terpadu tipe integrated ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contohnya dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika atau pengetahuan alam. Model integrated memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, model pembelajaran terpadu menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. 2. Memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Dan yang terakhir, pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran yang berbeda namun memiliki tema tumpang tindih atau overlap. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu tipe integrated. Pertama, kelebihannya yaitu adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, memotivasi siswa dalam belajar, dan tipe integrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Sedangkan kekurangannya adalah terletak pada guru, memerlukan tim antar bidang studi, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam, dan dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Model selanjutnya yaitu model celupan atau immersed. Menurut Fogarty, pada tahun 1991, pembelajaran terpadu tipe immersed merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suprayekti pada tahun 2003, arti harfiah dari kata immersed adalah pencelupan atau pembenaman. Pada pembelajaran terpadu ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu.
Pada pembelajaran tipe immersed, tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa sebagai individu-individu yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda, serta sebagai individu yang membentuk jaringan kerjasama. Menurut Prabowo, pada tahun 2006, tipe ini meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan terdiri dari menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, memilih kajian materi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar serta indikator, menentukan subketerampilan yang dipadukan, merumuskan indikator hasil belajar, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi tentang hasil pembelajaran. Kelebihan dari tipe ini yaitu membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi. Lalu yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan yang terakhir, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi yang memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Selain kelebihan, model ini memiliki kelemahan. Yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. 2. Agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. 3. Model pembelajaran terpadu. Tipe ini menekankan pada penggabungan pengetahuan beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Maka dalam keadaan ini, berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Selanjutnya adalah model jaringan atau network. Model ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan model jaringan. Yang pertama, analisis perkembangan anak. Kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Keempat, tentukan tema dan subtemanya. Kelima, tentukan indikator. Keenam, desain model network, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Ketujuh, hasil dari rancangan ini dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir atau yang kesembilan, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH atau rancangan kegiatan harian yang telah dibuat. Model network ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.